Betul apa pendapat bapak pak, bisa nggak bapak bantu kami? Matilah kalian, aku sibuk. Kalian tuh lain aku tengok. Oh tuh mengkek minta ampun tuh pak. Seminggu itu aja cerita orang menangis-nangis, pengurus datang ke rumah saya minta tolong, saya nggak bisa lagi. Saya udah bilang, itu nggak tanggung sombongnya. Suara sampai hilang ngomong tuh pak. Aku tahu. Itu mas saking apa merasa benarnya itu. Kata Rasulullah, makanya setelah aku berdoa sebelum perang itu aku tersenyum. Rupanya dijawab Rasulullah doa Allah, Pak. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepada aku turunkan 1000 malaikat. Itulah yang membuat Rasulullah tersenyum tuh. Datang bantuan malaikat, Pak. Itu surah Al-Anfal ayat 9. Turun bala bantuan. Dan mengenai tawanan ini Pak, walaupun Rasulullah itu seorang Rasul, tetap dia minta pendapat kepada para sahabat. Dipanggilnya lah Abu Bakar Siddiq, dipanggilnya Umar bin Khattab. Abu Bakar, Umar, tawanan kita ada 70 orang. Bagaimana menurut pendapat kau Abu Bakar? Kata Abu Bakar, yang kita tawani Rasulullah kan famili kita juga di Mekah. Lebih baik kita bebaskan saja mereka, tapi kita minta uang tebusan yang tinggi kedudukannya di masyarakat. Kita minta 4.000 dirham, yang rendah kita minta 1.000 dirham. Jadi paling tidak kuat juga ekonomi kita di Madinah. Terima kasih Abu Bakar. Bagaimana menurut pendapatmu Umar? Matikan aja semua ya Rasulullah. Umar ditanya, Pak, lain jawabannya Pak. Matikan aja semuanya. Apalagi Suhail bin Ammar nih ya Rasulullah, ini paling kencang mulutnya sama kau ini Rasulullah. Kalau menurut aku untuk Suhail bin Ammar ini, sebelum kita pancung lehernya, kita tarik lidahnya dulu keluar, baru kita pancung. Bagaimana cara Rasulullah mengatasinya Bu? Dipuji Rasulullah dulu pendapat para sahabat ini. Kadang ada hati umatku ini yang dilembutkan Allah hingga dia mencair seperti air. Kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada di antara umatku ini yang hatinya dikeraskan hingga seperti batu, namun dari batu-batu itu keluar air-air yang mengalir. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Musa alaihissalam. Itu caranya Pak. Jangan dipatahkan. Jadi kalau ada beda pendapat, orang di masjid ini puji dulu pendapat Bapak betul Pak, karena cara Bapak berumur. Kadang kita ini main patah tebu, Bapak nggak sih rapat lagi Pak. Patah apa pendapat Bapak, kadang bingung saya dengan Bapak. Tak diajak rapat merajuk, diajak rapat merisau Bapak di masjid. Itu yang nggak boleh itu Pak. Kalau Rasulullah dipuji dulu, setelah dipuji baru diputuskan oleh Rasulullah. Tapi maaf Umar, untuk hal ini aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Tapi Umar tidak terkecil hati Pak, tidak pindah masjid dia sholat Pak. Walaupun pendapatnya diterima, dia tetap semangat Pak. Kalau kita kan merajuk Bu, tidak terima pendapat jauh, pergi sembahyang, bawa istri, bawa anak. Saya mengatakan itu di sini karena itu tidak terjadi di sini Pak. Makanya saya berani ngomong. Karena kan saya tidak kenal Pak masyarakat sini. Itu ada di beberapa masjid terjadi. Dan tidak selamanya orang keluar dari masjid itu sholat di tempat lain dia salah, enggak juga Pak. Disebabkan apa? Daripada kotor hatinya di situ, kan ada juga Pak. Nanti tidak enak hati, rasa-rasa dibully orang, pindah dia masjid lain, kan dia berarti menyelamatkan jiwanya juga tuh Pak. Kalau Bapak Ibu ada yang di sini yang pertama, berarti memang tidak mau berbeda pendapat berarti. Kalau yang kedua berarti tidak ada jadi masalah, dia untuk menyelamatkan jiwanya. Dan dari sini juga kita tahu bahwa sifat Umar yang keras dengan sifat Abu Bakar yang lembut itu dua sifat yang dibutuhkan dalam Islam Pak. Karena kalau sempat kita nih lembut aja semua tidak juga bagus. Kan kalau misalnya saya pernah mencontohkan Bu, misalnya masjid ribut nih, kita pakailah cara seminar parenting Pak. Sayang jangan ribut ya nak ya, bapak kita lagi sholat, main di luar ya nak ya.
Saya kalau berhasil hebat nih Pak, makin macam ulat kelakuan anak-anak tuh. Datang yang kasar satu Pak, kurang ajar main keluar, tanggal-tanggal kan sarungnya lari. Asal ada bapak tuh hening masjid Pak. Memang macam itu. Jadi kita ini ada yang keras, ada yang lembut. Yang lembut silahkan dengan kelembutannya, yang keras janganlah berubah Bapak jadi lembut Pak. Bapak ini keras Bu, wibawa. Dengar kajian saya Sirah Nabawi, Rasulullah tuh rajin tersenyum. Pulang pengajian senyum ya Pak. Apa enggak takut istrinya nengok Bu? Macam biasalah bang takutlah aku nengok abangnya dia Bang. Macam meninggalkan perangai adalah dia wibawa selama ini Pak. Enggak pernah ketawa Pak. Ya udah biar aja seperti itu. Istri udah maklum kok dengan sifat dia yang seperti itu. Justru malah dia senyum lucu jadinya Bu. Nah, akhirnya Pak Rasulullah memutuskan dilepaslah tawanan itu Bu. Yang 70 orang itu dilepas. Keesokan harinya Rasulullah dan Abu Bakar menangis terseduh-seduh berdua. Menangis berdua. Umar lewat. Ditanya Umar, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, terus saja nangis Pak. Kalaupun kau tidak menceritakan kenapa kau menangis ya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu. Itulah loyalitas Umar bin Khattab. Nggak tahu ndaklah masalah, yang penting udahlah nangis saja kita sama-sama. Itulah loyalitas mereka Pak. Terus apa kata Rasulullah? Kemarin Umar, aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq melepaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata aku salah Umar. Allah lebih memilih pendapatmu. Andaikan Allah menurunkan siksanya saat ini hanya engkau yang selamat. Rupanya Pak, ditegur Allah Rasulullah lewat surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabi ayakuna lahu asrah hatta yuskina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Engkau mengharapkan harta dunia Muhammad, aku menjanjikan akhirat untukmu. Marah Allah Pak. Betul Umar. Tapi itu yang membuat Rasulullah menangis tuh Bu. Dan ayat ini tidak disembunyikan oleh Rasulullah Pak. Tidak ada Rasulullah ngomong ke Abu Bakar, itulah gara-gara kau Abu Bakar aku yang kena jadinya. Tidak ada. Ini kita berdua aja yang tahu, janganlah tahu Umar mengkek dan nanti. Tidak ada Pak. Diakui Rasulullah, ayatnya tidak hilang sampai hari ini. Ada berapa ayat yang ibu baca, ibu dengar dari tadi. Ini namanya tadabbur Quran Pak. Satu ayat yang dibaca, difahami, nilainya sama dengan khairul laka antusolli bi'ata rakatain. Duduk bapak ibu ini sama nilai dengan sholat sunat 100 rakaat. Itulah untungnya kita kalau belajar tadabbur Quran itu Bu. Sehingga kita tahu ini asbabun nuzul ayat ini turunnya karena ini karena ini. Nah setelah kejadian itu Pak, Umar pun tidak besar kepala dia Pak. Kalau kita tuh Pak ya, misalnya nih pendapat bapak tidak diterima, rupanya besok pendapat bapak betul, datanglah pengurus masjid. Betul lupa pendapat bapak Pak, bisa enggak bapak bantu kami? Matilah kalian, aku sibuk. Kalian tuh lain aku tengok. Itu mengkek minta ampun tuh Pak. Seminggu itu aja cerita orang menangis-nangis, pengurus datang ke rumah saya minta tolong, saya enggak bisa lagi. Saya udah bilang, itu enggak tanggung sombongnya. Suara sampai hilang ngomong tuh Pak. Aku ditahu. Itu Pak saking apa merasa benarnya itu.